Selamat datang di channel Wow Serem. Tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Ini beneran segede ini, harganya cuma segitu, man? Tanya Dian sambil turun dari motor matiknya. Matanya nyaris nggak percaya lihat rumah besar bercat putih kusam di pinggir jalan desa itu. Arman, suaminya, cek ulang harga yang ditulis di iklan online. Iya, 150.000 per bulan. Kontrakan segede ini, dapat 3 kamar, halaman luas, air bersih, listrik token. Cuma sayangnya, katanya surat-surat Nia belum balik nama. Tapi yang nyewain anaknya langsung kok. Dian lihat sekeliling. Tetangga kiri kanan. Jaraknya lumayan jauh. Rumah sebelah kanan malah kayak nggak dihuni. Tapi suasananya adem. Banyak pohon dan nggak jauh dari jalan utama. Setelah 3 bulan hidup ngontrak di pinggiran kota dan selalu ribut sama tetangga, rumah ini kayak surga. Pemilik rumah, seorang pria kurus berumur sekitar 40-an, datang nyamperin mereka. Namanya Pak Joko. Dia nggak banyak ngomong, cuma nyerahin kunci dan bilang, kalau ada apa-apa, wah aja, saya tinggal di kota. Ini rumah warisan, udah lama kosong. Dian sempat tanya, rumah ini udah lama kosong ya Pak? Pak Joko jawab singkat, iya, 3 tahun terakhir, nggak ada yang betah. Dian dan Arman saling pandang, tapi nggak terlalu mikirin. Mereka pikir, mungkin penyewa sebelumnya ribut soal listrik atau air. Udah biasa kalau rumah lama. Sore itu, mereka mulai bersih-bersih. Banyak debu, tapi nggak ada yang aneh. Arman, fokus, beresin ruang tengah. Sementara Dian beberes dapur dan kamar. Di dalam rumah, perabotan tua masih lengkap. Lemari, ranjang besi, rak buku jadul, dan 1 cermin besar di kamar utama. Cerminnya tinggi banget, berbingkai kayu jati agak kusam tapi masih berdiri kokoh di pojok kamar. Wah, ini rumah kayak rumah simpenan nenek-nenek kayak zaman dulu ya? Komentar Dian sambil lap kaca. Ya udah, anggap aja ini rumah nenek baru kita. Arman bercanda. Malam tiba. Mereka tidur lebih awal karena capek. Belum sempat pasang wifi atau TV. Sinyal HP pun kadang putus nyambung. Tapi udara malam di desa enak banget. Dingin dan sunyi. Sekitar jam 2 pagi, Dian terbangun. Dia merasa haus. Jadi pelan-pelan turun dari tempat tidur dan jalan ke dapur. Pas lewat ruang tamu, dia berhenti. Jantungnya berdebar. Dia ngerasa kayak ada yang ngelihatin. Ruang tamu itu gelap. Hanya ada cahaya tipis dari lampu teras yang masuk lewat kisi-kisi jendela. Tapi di sudut ruang tamu, di pojokan dekat rak buku tua, dia ngerasa jelas banget. Kayak ada sosok yang berdiri diam. Dian diam sebentar. Dia nggak berani nyalain lampu. Dia pegang dada sendiri. Coba mikir logis. Halusinasi. Gelap gini emang suka bikin bayangan aneh. Tapi saat dia jalan lagi ke dapur, dia dengar suara seperti desahan pelan dari arah ruang tamu. Langkahnya terhenti. Tangannya dingin. Dia nengok lagi. Nggak ada siapa-siapa. Tapi perasaan gak enak itu nggak hilang. Dia buru-buru ambil air minum, terus balik ke kamar. Nutup pintu agak keras. Arman kebangun sebentar, nengok sambil setengah sadar. Kenapa sayang? Enggak. Gak apa-apa. Cuma haus. Jawab Dian pendek. Dia nggak mau nambah pikiran aneh-aneh dulu. Besok paginya, mereka sarapan di teras depan. Dian masih kepikiran kejadian semalam. Man, katanya pelan. Kamu ngerasa nggak sih, rumah ini aneh dikit? Aneh gimana? Kayak ada yang liatin. Aku semalam lihat bayangan di ruang tamu. Kayak orang berdiri. Arman ngelihat istrinya terus ketawa. Itu cuma bayangan pohon kali. Atau kamu ngantuk, udah capek bersih-bersih. Dian angguk. Walaupun dalam hati masih nggak tenang. Dia tahu bedanya halusinasi sama perasaan yang benar-benar nyata. Dan semalam itu, terlalu nyata. Beberapa hari berikutnya berjalan biasa. Tapi hampir tiap malam, Dian mulai kebangun sekitar jam 2 atau 3. Selalu ngerasa dia nggak sendirian. Selalu dari arah ruang tamu. Pernah sekali dia buka tirai kamar dan ngintip keluar. Dia lihat pintu lemari tua di ruang tengah kebuka sendiri. Padahal siang tadi udah dia tutup. Arman masih nganggap semua itu sugesti. Tapi Dian makin sensitif. Dia mulai perhatiin suara-suara kecil di malam hari. Kayak langkah pelan atau suara seretan barang dari lantai bawah. Satu malam, waktu mereka lagi nonton film dari HP di kasur, suara keras terdengar dari dapur. Kayak piring jatuh. Mereka kaget. Arman langsung turun dari kasur dan nyalain lampu. Dian ngikutin pelen-pelen di belakang. Di dapur, salah satu piring yang mereka cuci sore tadi pecah di lantai. Padahal mereka yakin, udah naruhnya jauh dari tepi. Angin kali.
kata Arman sambil pungutin pecahan. Dian nggak ngomong, tapi dia yakin betul jendela dapur selalu dikunci. Beberapa warga yang lewat depan rumah kadang lihat mereka dan cuma senyum tipis. Ada juga yang kayak pengen nyapa tapi urung. Seorang ibu-ibu penjual sayur bahkan pernah bisik ke Dian, kalau ada apa-apa, jangan dilawan. Di sini ada aturan. Dian bingung maksudnya apa, tapi dia nggak berani tanya lebih jauh. Malam kelima, gangguan makin aneh. Dian lagi tidur. Tiba-tiba, kedinginan banget. Padahal, selimut udah tebal. Pas dia bangun dan ngeliat ke arah cermin besar di pojokan kamar, dia lihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Bajunya kayak kebaya. Tapi pas nengok, nggak ada siapa-siapa. Dian mulai takut beneran. Aku ngerasa kita nggak sendiri, man, katanya pelan malam itu. Arman mulai serius. Kalau emang kamu ngerasa ada yang nggak beres, besok kita tanya warga deh, atau kita cari info soal rumah ini. Dian cuma bisa mengangguk, tapi dalam hatinya, dia tahu ada sesuatu di rumah ini yang nggak mau mereka tinggal di sana. Atau malah justru nggak mau mereka pergi. Cermin itu udah dari awal ada di kamar, berdiri di pojok dekat lemari. Tingginya hampir 2 meter, bingkainya kayu tua yang warnanya udah pudar. Waktu pertama kali masuk, Dian sempat bilang ke Arman, kalau cermin itu harusnya dibuang aja. Tapi, P.A.D.K.O.B.A. D.J.Z.R. Mereka berdua kesulitan. Ini nempel sama lantai apa gimana sih? Arman ngedumel sambil ngelap keringat. Udah, biarin aja dulu. Yang penting, bukan pocong yang nempel, kata Dian, setengah bercanda. Walau dalam hati nggak nyaman juga. Beberapa hari terakhir, gangguan yang dirasain Dian makin sering, dan semuanya, entah kenapa, selalu berhubungan sama cermin itu. Setiap malam, dia ngerasa kayak ada yang ngawasin dari pantulan kaca. Bayangan putih kadang muncul sekilas pas dia ngelintas. Tapi tiap ditengok langsung, nggak ada apa-apa. Suatu sore, Dian lagi, sendiri, di kamar. Arman lagi belanja ke warung. Dia lagi duduk di kasur sambil main HP. Sesekali, dia ngelirik ke arah cermin karena ngerasa ada gerakan. Pas dilihat sekilas, bayangan perempuan berkebaya kelihatan berdiri di belakangnya. Rambutnya panjang banget, tapi pas dia benar-benar nengok ke cermin, bayangan itu hilang. Dia berdiri, maju pelan-pelan ke depan cermin. Siapa sih? Kamu mau apa? Dia nanya pelan, tapi jantungnya udah deg-degan. Tenggendingen, tenggorokan kering, nggak ada jawaban. Tapi saat dia mau balik badan, kaca itu berembun sendiri. Kayak ada yang nafas dari dalam. Tulisan, samar, samar, muncul. Jangan ambil tempatku. Dian langsung lari keluar kamar. Duduk gemetar di ruang tengah. Beberapa menit kemudian, Arman datang. Kenapa kamu? Mukamu pucat banget. Aku lihat tulisan di cermin itu, man. Kayak ada yang nafasin dari dalam. Ada tulisannya. Arman masuk kamar sambil bawa Dian. Pas dicek, cerminnya bersih. Nggak ada bekas apa-apa. Dian bingung. Padahal barusan banget dia lihat sendiri. Kamu kecapekan kali. Udah, kita bobo siang dulu. Kamu butuh istirahat. Dian akhirnya nurut. Tapi malamnya dia makin waspada. Jam tidur mereka makin acak. Dian makin susah tidur karena kepikiran terus. Tengah malam, Dian kebangun lagi. Kali ini bukan karena suara, tapi karena ngerasa keringat dingin di lehernya. Lampu kamar nyala redup, dan cermin di pojok terlihat jelas dari posisi dia tidur. Waktu dia buka mata pelan-pelan, matanya langsung tertuju ke arah cermin. Wajahnya sendiri kelihatan, tapi bukan wajah polos tanpa make-up kayak biasanya. Dia lihat, dirinya udah pakai rias pengantin Jawa lengkap. Rambut disanggul, ada kembang melati menjuntai. Alisnya tebal, bibir merah, dan mata dihias hitam pekat. Dian langsung duduk dan teriak, Arman, bangun. Arman kaget. Langsung bangun dan peluk Dian. Ada apa lagi? Itu, mukaku di cermin. Pakai dandanan pengantin, man. Mereka berdua nengok ke arah cermin. Tapi, pantulan sekarang udah biasa. Dian masih pakai daster dan rambut. Wah, gak ada riasan apa-apa. Dian megang pipinya sendiri. Masih gemetar. Aku gak bohong, man. Aku lihat jelas, mukaku udah dandan. Tapi bukan aku. Aku kayak jadi orang lain. Arman narik napas panjang. Oke. Ini udah nggak beres. Please, kita panggil orang pinter atau cari tahu soal rumah ini. Nggak bisa didiemin. Dioneng. Malam itu, mereka akhirnya tidur di ruang tengah, jauh dari cermin. Paginya, Arman mulai tanya-tanya ke warga sekitar. Tapi sebagian besar dari mereka cuma senyum aneh, terus pura-pura sibuk. Sampai akhirnya, ada satu bapak tua yang lagi duduk di pos ronda bilang lirih. Kamar pojok, yang ada cerminnya itu?
Arman langsung duduk. Iya pak, istri saya diganggu tiap malam. Cermin itu kayak jadi pusatnya. Bapak itu diem sebentar. Terus ngomong pelan. Dulu, itu kamar pengantin. Ada perempuan yang mau nikah, tapi calon suaminya nggak datang. Malam itu, dia dandan sendiri. Nunggu di depan cermin sampai pagi. Habis itu, dia gantung diri. Arman ngerasa merinding sampai ke tulang. Siapa namanya pak? Orang sini manggil dia Sekar. Sorenya, Arman ceritain semuanya ke Dian. Dian cuma diam. Nama Sekar langsung terpatri di kepalanya. Sejak saat itu, Dian makin merasa cermin itu bukan cuma barang tua, tapi semacam portal buat arwah yang belum tenang. Malamnya, mereka tutup cermin itu pakai kain putih. Dian tempelin ayat-ayat yang dia hafal. Tapi tetap aja jam 3 pagi. Suara kaca daik-tik-katik bikin Dian bangun lagi. Kain penutup cermin jatuh ke lantai. Dan di depan cermin, kayak ada bayangan duduk bersimpuh. Dengan kepala tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya. Dian nggak sanggup teriak. Tubuhnya, dia nutup mata. Baca doa dalam hati. Sambil merinding setengah mati. Pas dia buka mata lagi, bayangannya hilang. Besoknya, Dian maksa Arman buat coba mindahin cermin keluar kamar. Mereka coba angkat berdua. Tapi cermin itu kayak nempel. Bener-bener nggak bisa digeser sama sekali. Bahkan waktu manggil dua tetangga buat bantuin hasilnya sama. Seolah-olah ada sesuatu yang nahan cermin itu biar tetap di situ. Dian sadar, ini bukan soal barang lama biasa. Cermin itu adalah saksi tragedi. Dan sekarang kayaknya juga jadi media buat arwah yang belum tenang. Dia mulai mikir, bukan soal takut lagi. Tapi gimana caranya ngebantuin makhluk itu supaya pergi. Supaya dia dan Arman bisa tinggal tenang. Tapi sebelum mereka bisa ngelakuin apapun, gangguan dari cermin itu makin intens. Dan sepertinya itu baru permulaan. Pagi itu, Dian memutuskan beli sayur ke warung dekat gang. Sejak tinggal di rumah itu, dia jarang keluar sendiri. Tapi pagi ini Arman lagi keluar, cari info soal ustadz yang bisa bantu rukyah. Dian butuh udara segar dan kepikiran buat ngobrol sama warga sekitar. Mungkin aja ada yang bisa kasih petunjuk lebih jelas. Warung kecil itu dijaga seorang ibu setengah baya. Namanya Bu Lastri. Orangnya ramah. Dari awal udah senyum waktu lihat Dian datang. Sambil milih sayur, Dian nyoba basa-basi. Bu, rumah saya itu, yang deket pohon mangga besar tahu kan? Bu Lastri angguk pelan. Ekspresinya mulai berubah. Dian lanjut. Dapatnya murah banget. Tapi di dalam masih banyak barang lama. Kayak cermin besar, lemari kayu. Dan satu hal aneh sih, saya sering ngerasa kayak lihat riasan pengantin gitu di cermin kamar. Padahal saya nggak punya alat make up lengkap. Bu Lastri langsung berhenti ngelap meja. Wajahnya mendadak pucat. Kamu tinggal di rumah Sekar? Ya, tanyanya pelan. Dian bengong. Nyesel udah ngomong terlalu banyak. Tapi karena udah kepalang, dia jawab, ya, itu nama yang saya dengar juga. Tapi emang kenapa Bu? Bu Lastri nggak langsung jawab. Dia cuma geleng-geleng sambil bisik. Jangan sebut namanya. Nak baik. Dia nggak suka kalau disebut-sebut. Apalagi sama orang baru. Dian makin bingung. Tapi sebelum sempat nanya lebih jauh, Bu Lastri buru-buru nutup warung. Maaf ya Mbak Dian, saya harus ke belakang dulu. Dian pulang dengan pikiran kacau. Malam itu, gangguan mulai aneh. Saat Dian baru selesai salat Isya, tiba-tiba terdengar suara piring pecah dari dapur. Padahal sore tadi dia udah nyuci bersih dan nyusun rapi di rak. Arman lari ke dapur duluan. Pak, lagi, ini, mereka kaget. Satu piring besar pecah berkeping-keping di lantai. Raknya nggak jatuh. Nggak ada binatang masuk, angin juga nggak kencang. Aku udah nggak ngerti lagi man, kata Dian gemetar. Ini bukan halusinasi. Benda-benda mulai rusak sendiri. Arman pegang bahu Dian. Tenang, aku udah dapat kontak ustadz dari Pak RT. Besok pagi dia mau datang. Tapi malam itu belum selesai. Sekitar jam 1 dini hari, mereka berdua bangun karena suara tangisan perempuan dari arah dapur. Pelan, nyaris seperti orang terseduh. Bukan tangisan keras, tapi cukup jelas. Bikin bulu kuduk berdiri. Arman ngintip dari balik pintu kamar. Lampu dapur padam, tapi suara itu makin jelas. Kita keluar? Tanya Arman. Dian geleng cepat. Jangan, dia pengen dilihat Janggan keluar. Akhirnya mereka diam di kamar. Sambil terus dengar tangisan itu selama hampir setengah jam. Sampai tiba-tiba, sunyi total. Pas pagi tiba, Arman keluar kamar duluan buat ngecek. Dapur berantakan. Kursi geser sendiri, taplak meja jatuh. Dan ada jejak kaki kecil di lantai. Kayak bekas telapak anak kecil yang jalan dari pintu ke arah kamar mereka. Dian, yang ngikutin dari belakang,
langsung berhenti mendadak waktu lihat boneka pengantin kecil tergeletak pas di depan pintu kamar mereka. Ukurannya nggak lebih besar dari botol air mineral, tapi detailnya bikin ngeri. Bajunya kebaya putih mini, rambutnya dikepang, dan mukanya datar tanpa ekspresi. Mereka berdua yakin boneka itu nggak pernah ada sebelumnya. "Apa ini punya penyewa lama?" tanya Arman pelan. "Nggak mungkin. Kita udah bersihin rumah ini dari ujung ke ujung. Dan siapa yang naruh pas tengah malam kayak gini?" Dian angkat boneka itu pakai kain, terus bungkus dan taruh di luar rumah. Tapi syangnya, waktu Ustaz yang dijanjikan datang, boneka itu balik lagi ke depan pintu kamar. Ustaz Malik, pria paruh baya dengan raut tenang, langsung ngerti situasinya serius. Ini bukan gangguan biasa. Ini bukan jin liar. Ini arwah yang terikat, katanya setelah lihat-lihat sekitar rumah. Dian dan Arman duduk di ruang tamu, mendengarkan penjelasan Ustadz dengan cemas. "Perempuan itu Ustadz berhenti. "Maaf, saya nggak akan sebut namanya. Tapi dia dulunya orang sini dan meninggal dengan rasa dendam yang sangat besar. Tempat terakhir dia berharap bahagia justru jadi tempat terakhir dia bernapas." Ustadz Malik ngelilingi rumah, ngebaca doa pelan, sambil nyemprotkan air ruqyah ke pojok-pojok ruangan. Waktu di kamar dan buka kain penutup cermin, ekspresinya berubah. "Ini pusatnya," katanya. "Dia selalu kembali ke sini." Tiba-tiba, kaca cermin berembun sendiri. Tulisannya muncul pelan. "Dia milikku." Dian langsung mundur. Mukanya pucat. Ustaz Malik tenangin. Kalian harus siap. Proses ini bisa makan waktu. Tapi, satu hal yang penting. Jangan sebut namanya. Bahkan dalam hati, karena setiap kali disebut, dia makin kuat. Malam itu, mereka tidur lebih cepat setelah rumah disucikan. Tapi, Dian tetap gelisah. Dia tahu, meski udah ada doa, sesuatu di rumah itu belum tenang. Dan benar saja, sekitar jam 2 pagi, boneka pengantin itu muncul lagi. Kali ini, duduk di atas kasur mereka. Padahal pintu kamar dikunci. Dian nggak bisa teriak. Dia cuma bisa tatap boneka itu yang matanya sekarang seperti melirik langsung ke arahnya. Beberapa malam setelah Ustadz Malik datang, keadaan rumah agak tenang. Nggak ada suara tangisan, piring nggak pecah lagi, dan boneka pengantin yang sempat muncul di atas kasur, akhirnya dibakar Arman di luar rumah. Tapi Dian masih ngerasa was-was. Ada rasa yang nggak enak tiap malam tiba. Malam itu, mereka tidur lebih cepat. Dian udah mulai capek sama semua kejadian aneh. Tapi entah kenapa, malam itu tidurnya berat. Beda dari biasanya, kayak diseret masuk ke dunia lain. Dian berdiri di dalam rumah yang sangat mirip rumah kontrakan mereka. Tapi suasananya beda. Dinding bersih, lampu gantung terang, dan kamar utama dihias seperti lagi siap buat acara besar. Ada bunga melati ditabur di lantai, kain putih menggantung, dan bau kemenyan samar-samar tercium. Dian sadar, dia pakai kebaya pengantin. Tubuhnya berat karena sanggul dan make up tebal. Orang-orang di sekitarnya berdiri berjajar. Semua pakai baju bagus, tapi wajah mereka kaku, dingin. Beberapa malah kelihatan marah. Ada juga yang nyinyir bisik-bisik sambil ngelirik ke arahnya. Dia duduk di pelaminan. Waktu terasa lambat. Musik gamelan berhenti. Semua mata tertuju ke pintu depan. Tapi tak ada siapapun yang masuk. Beberapa orang mulai berbisik lebih keras. "Mana calonnya?" Katanya nikah jam 7. Udah ditungguin dari sore. Dian ngerasa gelisah. Tangan di pangkuan mulai gemetar. Ibu tua dengan kebaya coklat entah siapa datang dari arah dapur. Wajahnya sedih banget. "Sudah cukup, Sekar. Jangan ulangi dendammu." Dian pengen jawab, tapi nggak bisa ngomong. Bibirnya kayak terkunci. Dia cuma bisa lihat perempuan tua itu mendekat. Matanya berlinang air mata. "Berhenti, nak. Kamu harusnya istirahat." Tiba-tiba, suasana berubah. Wajah-wajah tamu jadi gelap. Senyum mereka berubah jadi tatapan sinis. Musik gamelan pelan-pelan berubah jadi suara tangisan. Dian bangun dengan nafas terengah-engah. Dada sesak. Keringat dingin ngebasahi lehernya. Arman belum bangun, tapi kipas angin di kamar masih muter pelan. Dia usap wajah sendiri dan kaget. Tangannya basah air mata. Dia beneran nangis dalam tidur. Dadanya masih sesak. Mimpi itu terlalu nyata. Dia bangun pelan-pelan. Duduk di pinggir kasur. Tangannya nyentuh bantal. Dan saat itu juga dia ngerasa ada sesuatu di bawahnya. Pelan-pelan, dia angkat bantal. Matanya langsung membesar. Nafasnya tertahan. Setangkai bunga melati busuk ada. Di situ, layu, hitam di ujungnya. Dan baunya anyir kayak dicampur keringat lama. Arman. Suara Dian pelan tapi tegang. Arman kebangun. "Kenapa lagi, sayang?" Dia tunjukin bunga itu. Arman langsung bangun dan duduk.
wajahnya nggak kalah pucat. Kamu naruh ini di situ, Dian geleng cepat. Aku baru bangun, aku mimpi. Aku ngerasa jadi dia, duduk di pelaminan, ditinggal calon suaminya. Semua orang marah, ngejek, terus ada ibu-ibu, bilang, jangan ulangi dendammu. Arman diam sesaat, dia mau ngasih tahu sesuatu lewat kamu. Dian peluk Arman erat-erat. Aku capek man, ini semua makin ngaco. Pagi harinya, mereka taruh bunga melati itu di dalam kantong plastik dan bakar di halaman. Tapi baunya tetap nempel. Bahkan setelah dimandikan, tangan Dian masih kecium bau busuk samar. Siangnya, mereka ke rumah Bu Lastri buat nanya lebih lanjut. Bu Lastri awalnya enggan cerita, tapi akhirnya mau juga. Setelah Dian nunjukin bekas mimpi dan bunga melati, Bu Lastri duduk pelan. Dulu, Sekar itu gadis paling cantik di kampung sini. Calon suaminya, orang kota. Katanya kerja di perbankan. Mereka pacaran 2 tahun, lamaran udah disiapin. Hari-hari tinggal nikah. Tapi cowoknya nggak datang. Nggak ada kabar. Gimana bisa? Tanya Arman pelan. Katanya si cowok kecelakaan di jalan. Tapi sampai hari ini, nggak ada yang nemu mayatnya, nggak ada kabar resmi. Sekar nungguin dia semalaman. Udah dandan lengkap. Duduk di pelaminan, malu, kecewa. Besoknya, dia gantung diri di kamar. Dian nahan napas. Semuanya mulai masuk akal. Bu Lastri lanjut. Ibunya juga meninggal beberapa minggu setelah itu. Katanya karena stres. Rumah itu kosong lama. Sampai akhirnya disewain murah. Arman nunduk, mikir keras. Berarti dia masih nunggu. Iya, kata Bu Lastri pelan. Rohnya nggak pernah ninggalin rumah. Dan dia dendam karena dia merasa dibuang, dikhianati. Sore itu, mereka pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya diinginkan Sekar? Apa cukup hanya dengan ruqyah? Atau ada sesuatu yang belum selesai? Malamnya, Dian tidur dengan rasa takut yang lebih besar. Bukan karena gangguan, tapi karena dia ngerasa makin dekat sama sosok Sekar. Mimpi itu bukan sekadar mimpi. Itu pesan, dan mungkin permintaan tolong. Dian duduk di lantai kamar sambil beberes. Lemari tua di pojok kamar mulai lapuk, dan bagian bawahnya penuh debu. Dia iseng nyapu kolong lemari, tapi ujung sapunya mentok sesuatu. Awalnya dikira kayu, tapi pas dilihat lebih dekat, ternyata semacam papan tipis yang menutup lubang kecil di lantai. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Pelan-pelan dia congkel papan itu pakai ujung sapu. Di baliknya, ada celah kecil. Tangan Dian masukin, dan dia ngeraba sesuatu yang terasa seperti kertas. Pas ditarik keluar, ternyata itu undangan pernikahan lama. Kertasnya udah kekuningan, tapi tulisan di atasnya masih bisa dibaca jelas. Undangan resepsi pernikahan Sekar Wulandari dan Bayu Adinata hari Sabtu, 18 Juni tahun 2005 tempat, rumah kediaman, mempelai wanita. Dian langsung kaku. Tanggal di undangan itu persis sama dengan tanggal ulang tahun pernikahan dia dan Arman 18 Juni. Hari itu tinggal beberapa hari lagi. Enggak, mungkin kebetulan. Gumamnya pelan. Dian duduk lama sambil melihatin undangan itu. Di bagian bawah kertas ada bekas noda kecoklatan, kayak darah kering. Tangannya bergetar. Dia masukin undangan ke amplop dan nyimpen di dalam tas. Siang itu, Dian nggak bilang apa-apa ke Arman. Dia cuma lebih banyak diam, badannya juga berasa makin lemas. Setiap kali ngaca, dia ngerasa wajahnya makin pucat. Bahkan beberapa kali dia ngerasa kayak blank, nggak inget ngapain beberapa menit sebelumnya. Pernah dia sadar-sadar, udah berdiri di depan cermin, tanpa tahu kenapa bisa sampai situ. Malamnya, pas lagi makan, Arman nyadar sesuatu. Kamu kenapa sih? Dari tadi ngelamun terus. Wajahmu juga makin pucat. Dian ragu sebentar. Terus akhirnya cerita soal undangan itu. Dia kasih lihat langsung ke Arman. Arman baca pelan-pelan, lalu tatap matanya. Jadi serius. Sekar dan Bayu, bisiknya. Jangan-jangan itu calon suaminya yang ninggalin dia dulu? Dian angguk pelan. Dan tanggalnya, sama kayak tanggal ulang tahun nikah kita. Arman narik napas panjang. Aku mulai takut kamu jadi sasaran, Dian. Kamu pernah bilang kan, kamu ngerasa kayak dia pengen kamu gantiin dia. Dian ngusap wajahnya. Iya, dan akhir-akhir ini, aku sering ngerasa kayak dia numpang di tubuhku. Kayak kerasukan, tapi sebentar-sebentar. Tiba-tiba, aku udah berdiri depan cermin. Tiba-tiba tanganku megang sisir tua yang aku nggak pernah sentuh. Arman langsung berdiri. Kita harus cari bantuan. Ini udah keterlaluan. Kalau dia bener-bener mau nikah lagi lewat kamu, kita nggak bisa tinggal diam. Tapi siapa yang bisa bantu? Tanya Dian lemas. Arman mikir sebentar,
lalu bilang, besok pagi kita ke rumah Pak Ustadz Salim. Beliau kan udah sering bantu warga kalau ada gangguan hal kayak gini. Dian cuma bisa ngangguk. Malam itu, mereka tidur lebih awal. Tapi tidur, enggak tenon. Dia kebangun jam 2 pagi, karena dengar suara musik gamelan dari luar kamar. Dia bangun pelan-pelan, buka pintu, dan langkahnya berhenti di lorong. Rumah mereka berubah. Dindingnya nggak lagi kusam. Ada hiasan janur kuning di setiap sisi. Lantai bersih mengilap, dan udara penuh bau kemenyan dan melati. Di ruang tamu, ada pelaminan. Dian lihat dirinya sendiri, duduk di pelaminan itu, tapi wajahnya bukan wajahnya. Itu wajah perempuan lain, Sekar, dan di sampingnya, kursi kosong. Tiba-tiba Dian ngerasa tubuhnya ketarik, segalanya muter, lalu gelap. Dia kebangun lagi kali. Ini beneran bangun dan udah duduk di depan cermin di kamar. Tangannya megang bedak putih dan sisir. Arman yang tidur di sampingnya nggak sadar apa-apa. Dian ngelihatin wajahnya sendiri di cermin. Tapi refleksinya beda. Mata di cermin lebih tajam, lebih dingin. Dan senyumnya, bukan senyum Dian. Dia lempar sisir dan lari keluar kamar. Dia duduk gemetar di ruang tamu. Ngerasa kayak setengah dari dirinya udah bukan miliknya lagi. Pagi harinya, mereka langsung ke rumah Pak Ustadz Salim. Pak Ustadz dengerin cerita mereka tanpa memotong. Setelah itu beliau bilang, jin atau arwah yang meninggal dalam keadaan kecewa dan dendam itu susah tenang. Sekar ini gak ikhlas. Dia ngerasa hidupnya diambil waktu dia sayap-sayap buat nikah. Dan sekarang, dia ngelihat kamu sebagai wadah baru buat selesain pernikahannya. Arman nanya, terus solusinya gimana Pak Ustadz? Pertama, kalian jangan rayakan ulang tahun nikah kalian di hari itu. Jangan ada acara, jangan ada doa bareng, atau potong kue. Itu bisa bikin dia makin kuat. Kedua, saya harus ruqyah rumah kalian. Tapi prosesnya nggak bisa sekali. Pak Ustadz janji bakal datang malam berikutnya buat mulai proses ruqyah. Dian ngangguk pelan, tapi dalam hatinya, dia tahu Sekar nggak bakal tinggal diam. Sejak malam Pak Ustadz Salim datang dan melakukan ruqyah ringan di rumah. Situasi sempat tenang selama 2 hari. Dian mulai bisa tidur, meski masih sering terbangun karena suara aneh. Tapi giliran Dian sedikit tenang, giliran Arman yang mulai berubah. Awalnya, cuma mimpi biasa. Tapi makin lama makin aneh. Suatu malam, Arman duduk sambil ngelamun di meja makan. Tatapannya kosong. Terus tiba-tiba bilang pelan, Sekar, aku datang. Dian yang lagi nyiapin teh langsung berhenti. Tadi kamu bilang apa? Arman cuma ngelirik sekilas. Enggak apa-apa. Tapi itu bukan sekali. Malam-malam berikutnya, Arman sering ngomong dalam tidur. Ucapannya nggak jelas, tapi nama Sekar terus muncul. Wajahnya juga makin pucat. Dan setiap pagi, Arman kelihatan kayak orang baru bangun dari mimpi berat. Dian makin khawatir. Puncaknya, suatu pagi Arman duduk bengong di ruang tamu. Dia lagi megang sisir tua yang biasa disimpan di laci kamar. Dan terus-terusan nyisir rambutnya sendiri sambil senyum aneh. Mas, kamu ngapain? Tanya Dian pelan. Arman noleh, matanya kosong. Dia mau nikah, Dik. Sekar mau nikah. Dia udah nunggu lama, jangan biarin dia sendiri. Dian langsung ambil sisir itu dari tangannya dan narik Arman ke kamar. Kamu sadar gak sih? Kamu ngomong apa barusan? Ini udah gak bener, Mas. Dia masuk ke kamu, Arman cuma diem sepanjang hari. Dia murung dan gak ngomong banyak. Siangnya, Dian balik ke rumah Bu Imah, ibu warung yang pernah cerita soal Sekar kali ini. Dia maksa pengen tahu semuanya. Bu Imah awalnya enggan ngomong, tapi pas dengar kondisi Arman, dia akhirnya buka suara. Dulu, calon suaminya Sekar itu namanya Bayu. Malam sebelum nikah, Bayu hilang. Katanya kabur. Ada juga yang bilang dia mati kecelakaan waktu on the way ke rumah Sekar. Tapi jenazahnya nggak pernah ketemu. Dian langsung merinding. Jadi, dia nunggu Bayu sampai sekarang? Ya, kata Bu Imah. Dan banyak yang percaya. Sekar belum bisa tenang karena dia ngerasa ditinggal. Dia kecewa berat. Beberapa orang yang pernah tinggal di rumah itu katanya suka mimpi. Jadi, Bayu, termasuk suami saya, bisik Dian. Bu Imah diam sebentar, lalu lanjut, kalau Arman udah kebawa mimpi dan ngomong sendiri, itu bahaya. Sekar bisa aja ngira suamimu itu reinkarnasi Bayu. Dan kalau dia udah yakin, dia nggak bakal ngelepasin. Pulang ke rumah, Dian langsung cerita semuanya ke Pak Ustadz lewat telepon. Pak Ustadz janji datang lagi malam itu juga. Tapi sebelum malam datang, Arman makin parah. Waktu sore, Dian nyari-nyari Arman yang tiba-tiba nggak ada di rumah. Semua pintu terkunci, tapi Arman nggak ada. Dian panik. Dia keliling rumah sambil manggil-manggil. Sampai akhirnya dia lihat sesuatu di halaman belakang.
Arman berdiri di bawah pohon mangga, pakai baju putih yang nggak pernah dia punya. Bajunya mirip baju adat pria Jawa. Tangannya melambai ke arah Dian, sambil senyum tipis. "Mas," Dian lari mendekat. Tapi begitu sampai, Arman pingsan. Dian jerit minta tolong. Dan tetangga akhirnya bantuin angkat Arman ke dalam rumah. Dia demam tinggi dan terus ngoceh soal resepsi, pengantin, dan bunga melati. Malamnya, Pak Ustadz datang. Begitu masuk rumah, beliau langsung bilang, "Arwah Sekar udah makin kuat. Dia sekarang fokus ke Arman karena ngerasa itu Bayu. Kita harus cepat." Pak Ustadz mulai baca doa dan ayat-ayat rukyah di dekat Arman yang tidur. Reaksi tubuh Arman langsung keras. Tangan dan kakinya kejang. Mulutnya mengerang pelan. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar dari arah dapur. "Aku sudah menunggu." Semua orang terdiam. Suaranya lirih, tapi jelas. Dian langsung gemetar. Pak Ustadz tetap melanjutkan bacaan. Angin dingin masuk dari celah jendela. Meskipun semua tertutup, lampu berkedip-kedip. Tiba-tiba, jendela kamar terbuka sendiri, dan bunga melati kering beterbangan masuk. "Dia milikku!" Suara itu makin keras, lalu menghilang. Setelah bacaan selesai, Arman sadar. Dia kelihatan bingung, lalu langsung meluk Dian. "Aku mimpi, Dik. Dia ajak aku nikah." Semua orang di sana senyum-senyum, tapi matanya kosong. "Aku mau nolak, tapi tubuhku nggak bisa gerak." Pak Ustadz narik napas panjang. "Kita harus buat Arman sadar penuh siapa dirinya. Kita harus jauhkan semua benda peninggalan Sekar dari rumah ini. Dan mungkin harus kita bakar." Dian langsung ambil sisir, cermin kecil, bunga melati, bahkan undangan yang dia simpan. Semua dikumpulin. Tapi sebelum dibakar, Pak Ustadz pegang undangannya dan bilang pelan, "Tanggal ini, dia udah siap. Dia nggak mau gagal lagi." Dian memeluk Arman lebih erat. Dalam hati, dia tahu hari pernikahan ulang tahun mereka akan jadi penentuan. Sekar belum selesai, dan dia belum menyerah. Tanggal itu akhirnya datang. Malam ulang tahun pernikahan pertama Dian dan Arman. Harusnya jadi malam romantis. Tapi sejak pagi, Dian udah ngerasa aneh. Badannya lemas, kayak habis demam. Arman juga diam aja seharian. Tatapannya kosong. Mukanya pucat. Pak Ustadz nggak bisa datang malam itu karena ada urusan mendadak di luar kota. Tapi beliau sempat nelpon Dian dan ngingetin untuk terus baca doa, jangan pernah tinggal sholat, dan jangan biarkan Arman sendirian. Menjelang maghrib, langit di atas rumah mereka berubah mendung gelap. Padahal desa sekitarnya masih terang. Angin berhenti, berhembus. Udara jadi pengap dan gerah. Jam 9 malam, listrik di rumah tiba-tiba mati. "Mas, lampu mati?" tanya Dian dari dapur. Arman gak jawab. Dian keluar kamar. Tapi baru beberapa langkah, pintu rumah tertutup sendiri dengan suara keras. Dian kaget dan buru-buru lari ke pintu depan. Dipegangin gagangnya nggak bisa dibuka. Digedor dari dalam, tapi nggak ada reaksi. "Mas, Arman, ini pintu nggak bisa dibuka," teriak Dian. Tapi Arman nggak kelihatan. Tiba-tiba, semua lilin di ruang tamu nyala sendiri. Api kecil muncul satu-satu, kayak dinyalain tangan gaib. Cahaya oranye lembut langsung bikin ruangan kelihatan seperti panggung. Lalu, suara gamelan Jawa mulai terdengar dari kamar pengantin. Pelan, tapi jelas. Irama lambat, sedih, tapi indah. Langkah kaki terdengar dari lorong. Dian ngintip dari balik tembok. Di cermin lorong, dia lihat dirinya sendiri lagi pakai kebaya merah menyala. Tapi waktu dia lihat ke badannya langsung, dia masih pakai daster. Dian balik ngelihat ke cermin. Kebaya merah itu makin jelas, dan sekarang lengkap sama sanggul pengantin dan riasan putih pucat di wajah. Dian ketakutan, tapi tubuhnya nggak bisa gerak. Tangan dan kakinya kaku, dan ada rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Perlahan-lahan, seolah digerakkan oleh sesuatu, tubuh Dian melangkah ke kamar. Di dalam kamar, dia lihat bayangan perempuan berdiri di depan meja rias. Perempuan itu berbalik pelan, matanya kosong. Wajahnya sama persis seperti Dian, tapi lebih pucat. Dia senyum, tangannya mengangkat kebaya merah, dan mulai mendandani Dian satu persatu. Meski tak terlihat siapa yang melakukannya. Rambut disanggul sendiri, wajahnya dipoles, bibirnya dicat merah menyala. Dian ngelihat semua itu dari dalam cermin, tapi dia nggak bisa ngontrol tubuhnya. Dalam hati dia teriak, tapi mulutnya senyum sendiri. Sementara itu, Arman terbangun dalam gelap. Dia duduk di kursi panjang di ruang tamu, tapi sekarang suasananya beda. Di depannya, ada pelaminan lengkap dengan dekorasi kembang, kain putih dan merah, serta 2 kursi pengantin dari rotan. Di belakang, ada bayangan banyak orang pakai baju adat, tapi wajahnya buram. Tiba-tiba,
Sosok Dian muncul dari belakang, tapi Arman langsung sadar itu bukan Dian. Matanya hitam, bibirnya tersenyum kaku. Langkahnya pelan tapi pasti. Kebaya merah itu seperti menyatu dengan kulitnya. Arman mau bangun, tapi tangannya nggak bisa gerak. Kakinya nempel di lantai. Kayak dilem. Suara gamelan. Making. Semua yang di ruangan itu mulai bergumam. Suara doa, tapi terbalik. Arman ngerasa sesak. Bayu, bisik Dian palsu itu. Aku udah nunggu lama. Arman coba melawan. Aku bukan Bayu. Aku Arman. Tapi suara itu ngerespons dengan tawa. Pelan. Namamu boleh beda, tapi jiwamu milik aku. Lelen. Suara tangisan perempuan terdengar dari setiap sudut rumah. Di luar Rama, warga sekitar mulai melihat kilatan api kecil keluar dari jendela atas. Tapi anehnya, nggak ada yang berani masuk. Beberapa hanya berdiri jauh-jauh. Ngelihat rumah itu kayak berubah bentuk. Atapnya kelihatan miring. Jendelanya seperti melotot. Di dalam rumah, Dian akhirnya bisa ngelawan. Dalam hatinya, dia terus baca ayat kursi. Dia mulai sadar kalau dirinya seperti dikurung dalam tubuh sendiri. Semakin keras dia melawan, semakin naik badannya, tapi perlahan dia berhasil menggerakkan jari tangannya. Ya Allah, lindungi aku, lirih Dian dalam hati. Tiba-tiba, cermin di kamar retak sendiri. Retakan itu seperti menjalar, lalu pecah. Seketika tubuh Dian terdorong mundur dan jatuh ke lantai. Dia bisa gerak lagi. Dia langsung lepas sanggul dan kebaya merah itu. Mas Arman, teriak Dian. Dia lari ke ruang tamu, tapi yang dia lihat malah Arman udah duduk di kursi pelaminan, dan di sebelahnya ada sosok Sekar. Dian langsung ambil air wudhu yang disiapkan Pak Ustadz sebelumnya dan cipratkan ke arah mereka. Sosok Sekar jerit keras, suaranya menggelegar. Seluruh rumah bergetar, hiasan pelaminan terbakar, dan kursi pengantin meleleh seperti lilin. Arman terlempar ke lantai, pingsan. Lilin-lilin padam, gamelan berhenti. Semuanya gelap. Beberapa detik kemudian, lampu rumah nyala, sendiri. Udara hangat masuk lewat jendela. Dian duduk di samping Arman yang mulai siuman. Dia meluk suaminya sambil nangis. Mas, dia hampir nikah sama kamu. Arman megang kepala. Aku mimpi, kita duduk berdua, tapi aku tahu itu bukan kamu. Mereka diam di ruang tamu yang sekarang berantakan. Bekas hiasan, bunga melati, kebaya robek, semua berserakan. Pintu depan terbuka pelan, dan beberapa warga akhirnya masuk. Tapi rumah itu sudah seperti bukan rumah yang tadi sore mereka tinggali. Sekar hampir berhasil. Tapi satu hal belum selesai. Karena dendam, belum sepenuhnya. Bedak. Malam setelah kejadian itu, Dian masih belum bisa tidur. Walau rumah udah tenang dan Arman udah istirahat di kamar, matanya tetap terbuka. Kepalanya berat. Tapi bukan karena capek, ada yang belum selesai. Sejak Sekar masuk ke hidup mereka, semuanya jadi kacau. Tapi malam itu, Dian ngerasa Sekar belum pergi sepenuhnya. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari, saat tubuh Dian mulai terasa dingin. Dia menggigil, padahal udara nggak sedingin itu. Perlahan, matanya mengabur, dan suara gamelan pelan kembali terdengar di telinganya. Tapi kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya sendiri. Tubuh Dian mendadak kaku, nafasnya sesak, melatnya gemetar. Tapi bukan suara Dian yang keluar. Aku ditinggal, aku dikhianati. Arman yang awalnya tidur nyenyak langsung bangun karena suara itu. Dia lihat Dian duduk tegak di kasur, matanya putih semua, dan bibirnya komat kamit sendiri. Dian, panggil Arman pelan. Panik. Dian gak jawab, tapi air matanya keluar deras. Tangannya meremas spray, dan dari mulutnya keluar suara pelan. Jangan paksa aku pergi sebelum semuanya tahu. Arman langsung ambil air minum dan basahi tangan Dian. Tapi tak ada reaksi. Dia teringat pesan Pak Ustadz yang sempat ngajarin beberapa jawaban. Dengan suara terbata, Arman mulai baca. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya Allah, lindungi istriku. Dian mendadak jerit keras. Suaranya bukan kayak orang kesakitan, tapi kayak perempuan yang putus asa. Aku nggak ditinggal, aku dibuang. Jeritnya. Tubuh Dian lalu lemas. Arman langsung peluk dan baringkan dia pelan. Nafas Dian kembali normal, dan matanya berkedip perlahan. Tapi begitu dia buka mata, dia langsung bilang, Mas, aku tahu semuanya sekarang. Dian cerita bahwa dia seperti masuk ke dalam kenangan masa lalu Sekar. Dia melihat Sekar duduk di kamar yang sama, pakai kebaya, tapi mukanya dipenuhi air mata. Di luar, suara orang tua dan kerabatnya terdengar ribut memaksa Sekar untuk ikhlas karena Bayu, calon suaminya, dipaksa menikah dengan anak kepala desa yang kaya.
Dia nggak pernah ninggalin Sekar, Mas. Bayu dijemput paksa sama keluarganya. Hari itu juga, dia nikah dengan orang lain, kata Dian pelan. Sekar coba kabur, tapi dikurung di kamar. Malam itu, dia cuma ditemani cermin dan selimut pengantin. Akhirnya, dia nekat gantung diri pakai kain jarik di kusen jendela kamar. Esok paginya, warga nemuin jasadnya masih pakai riasan lengkap. Bunga melati kering di tangan. Dian menarik nafas panjang. Dia bukan cuma ditinggal, Mas. Dia dibuang dan dihina. Makanya, arwahnya nggak tenang. Arman pegang tangan Dian. Terus, kita harus gimana? Aku udah janji ke dia, Mas. Aku bakal doain dia. Tiap malam, aku mau bantu dia biar nggak jadi arwah penasaran lagi. Hari-hari berikutnya, Dian rajin baca Yasin dan doa buat almarhumah Sekar. Setiap malam Jumat, mereka sedekah makanan ke warga sekitar, termasuk ke ibu warung yang pernah ngasih tahu soal nama Sekar. Perlahan, suasana rumah berubah. Gamelan gak pernah terdengar lagi. Cermin tua dibuang. Boneka pengantin yang dulu muncul di depan kamar tiba-tiba hilang sendiri. Tapi Dion tahu, itu bukan akhir segalanya. Suatu sore, sebulan setelah kejadian, pemilik rumah kontrakan itu datang. Maaf, ya, saya mau jual rumah ini, katanya datar. Arman dan Dian setuju. Mereka pun pindah ke tempat yang lebih kecil, tapi lebih damai. Rumah lama itu kemudian dijual murah, bahkan jauh di bawah harga pasaran. Warga heran, tapi tak ada yang komentar. Beberapa minggu kemudian, pasangan baru pindah ke rumah itu, dan di malam pertama mereka tinggal di sana, suara gamelan kembali terdengar, pelan, dari dalam kamar pengantin.